Manusia sesungguhnya tidak mampu membuat prediksi masa depan, meskipun mereka selalu mengklaimnya. Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya yang berjudul Black Swan. Tidak ada bangsa di dunia yang niat untuk perang. Tapi kenyataannya perang selalu terjadi. Karena ini kadang-kadang sifat daripada manusia adalah ingin untuk memaksakan kehendak. Pada Desember 1974, seorang jenderal dari Jakarta datang ke Lembah Tidar, Magelang untuk memberi kuliah kepada calon taruna akmil. Sang jenderal berkata bahwa para taruna hendaknya belajar ilmu-ilmu lain dan mengesampingkan ilmu soal perang. Sebab, menurutnya, Indonesia tidak akan menghadapi perang setidaknya dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. Hanya berselang 1 tahun dari ucapan sang jenderal, yakni Desember 1975, perang di Timor Timur pecah. Di antara yang mendengar ucapan sang jenderal adalah Prabowo Subianto. Ya, Menteri Pertahanan itu menjadikan pengalamannya sebagai pelajaran penting. Dirinya berkali-kali mengingatkan bahwa kita tidak boleh menutup kemungkinan adanya potensi perang. Hal ini senada dengan Francis Fukuyama dalam tulisan terbarunya yang berjudul 2034. Fukuyama mengatakan bahwa cara terbaik mengantisipasi perang bukanlah dengan menganggap perang tidak akan terjadi, tetapi dengan menghitung semua probabilitas dan mengidentifikasi setiap faktor yang membuatnya mungkin terjadi. Saat Jepang menyerang Pearl Harbor pada 1941, mereka percaya bahwa Amerika tidak mungkin melakukan serangan balik terhadap Jepang. Asumsi Jepang ini didasarkan pada biaya yang sangat mahal yang harus dikeluarkan Amerika jika ingin menyerang Jepang. Tapi asumsi Jepang itu keliru, dan Jepang akhirnya tunduk pada sekutu setelah Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi nuklir. Pada kasus lain, Prancis berhasil ditaklukkan Jerman pada Perang Dunia Kedua disebabkan keyakinan Prancis pada garis Maginot yang berhasil menahan invasi Jerman di Perang Dunia Pertama. Militer Prancis terus-menerus berfokus pada pembangunan benteng, sementara Jerman memperbanyak tank dan memperluas wilayah serangnya. Akibatnya pada tahun 1940, Prancis berhasil ditaklukkan hanya dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Hal serupa bisa terjadi pada Ukraina, sebab apa yang tampak sekarang adalah Rusia terus melancarkan serangan, sementara Ukraina terlalu berfokus pada diplomasi. Tantangan resesi yang akan melanda dunia memungkinkan negara-negara pendukung Ukraina menghentikan bantuannya untuk mengurusi urusan dalam negerinya masing-masing. Dalam konteks Indonesia saat ini, bagaimana kita telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diprediksi secara pasti itu? Ini dia, pertahanan Indonesia di tangan Prabowo Subianto. Dalam salah satu artikelnya, konsultan Defense Industry and Market Smart Sentinel, Alman Helfas Ali mengungkapkan bahwa sistem pengadaan alutsista di Indonesia sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi menhan, yaitu artinya peran Menteri Pertahanan Prabowo dalam modernisasi alutsista di Indonesia sangat besar. Apa saja hal penting yang telah dilakukan Prabowo untuk modernisasi alutsista kita? Dilansir dari beberapa sumber, Menhan Prabowo sangat mengkhawatirkan pertahanan udara dan laut Indonesia. Namun dirinya juga tidak lengah terhadap pertahanan darat. Menurutnya, modernisasi alutsista harus melibatkan seluruh matra secara integratif dan seimbang. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berkeyakinan terhadap 5 persyarat penting untuk menjaga ketahanan negara. Pertama, swasembada pangan. Kedua, swasembada energi. Ketiga, swasembada air. Keempat, memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan dan sumber daya pemerintahan. Dan yang terakhir, memiliki angkatan perang yang unggul. Keyakinan Prabowo ini dibarengi dengan upayanya berkeliling ke negara-negara sahabat untuk memperkuat pertahanan Indonesia, seperti Amerika, Singapura, Cina, hingga Prancis. Hingga saat ini, Prabowo telah berhasil melakukan aktivasi kontrak pembelian 6 dari total 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Selain itu, dirinya juga telah mendapat persetujuan Amerika Serikat untuk potensi penjualan jet tempur F-15 ke Indonesia. Bukan jet tempur biasa, 2 jet tempur ini termasuk ke dalam 10 jet tempur tercanggih yang ada di dunia saat ini. Jet tempur Rafale memiliki kemampuan untuk memproyeksi kekuatan dan penyebaran misi eksternal, misi serangan dalam, dukungan udara untuk pasukan darat, misi pengintaian, serangan pelatihan pilot dan tugas pencegahan nuklir. Sedangkan F-15 buatan Amerika dapat membawa 22 air-to-air misil dan memiliki peralatan elektronik perang terbaru. Pesawat ini hanya digunakan oleh 4 negara di dunia, yakni Jepang, Arab Saudi, Israel, dan Amerika Serikat. Indonesia akan menjadi negara kelima yang menggunakannya. Dihitung dari luas wilayahnya, Indonesia seharusnya memiliki 200 jet tempur, dan sebelum Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Indonesia hanya memiliki
belasan jet tempur. Bagaimana dengan matra darat dan laut? Berdasarkan penuturan Menko Polhukam Mahfud MD, Prabowo Subianto telah berhasil merancang kebutuhan persenjataan Indonesia hingga 25 tahun ke depan dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya persenjataan darat dan laut.